Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulil mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam bi sunnati yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurlah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban Allah berikan kepada kita, yakni salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, dan juga kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa membahas ya masalah ilmiah, karena qadarullah ya para jamaah sekalian, beberapa hari yang lalu sebagian saudara kita ya di Cianjur, sebagian ya Allah uji dengan gempa, dan akhirnya sebagian dari mereka Allah wafatkan dan sebagian dalam keadaan berat begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada yang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni serta merahmati orang-orang saudara kita yang telah Allah wafatkan dikarenakan gempa kemarin. Jadi para jemaah sekalian, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Allah mengatakan, seandainya kalian di rumah kalian, maka orang yang memang ditulis kematian atasnya, dia akan mendatangi tempat meninggalnya dia. Jadi memang namanya meninggal itu terjemahkan tidak bisa diprediksi, karena Allah juga mengatakan wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa tidak akan mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok hari, dan jiwa juga tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Intinya para jamaah sekalian azanallahu yakum, kalau kita mendengar cerita banyak, di sana ada yang di mobil, ada yang di dalam rumah, ada yang lainnya bermacam-macam, itu memang sudah Allah takdirkan, tinggal kita mensyukuri saja. Maksudnya Allah loloskan kita gitu, maksudnya Allah loloskan kita sehingga kita masih bisa berada di tempat ini. Maka jangan sampai kesempatan yang Allah berikan pada kita ini sia-sia atau tidak maksimal karena kita lalai dari peringatan yang Allah berikan. Ya, meskipun ini pembahasannya tentu nanti pembahasan masalah tauhid dan yang lainnya ya para jemaah sekalian. Tapi kita pada malam ini insya Allah fokus kepada masalah muamalah. Nah, para jemaah sekalian azanallahu yakum, sebagaimana judul saya sebutkan bahwasanya memang ada syarat dalam jual beli yang dia itu rusak tapi tidak membatalkan akad. Mengingat ada nanti syarat itu yang rusak dan juga membatalkan akad sekaligus. Ya. Jadi kami akan sebutkan satu, kemudian kami akan ulang untuk menguatkan informasi atau maklumat atau ilmu kita berkenaan dengan syarat dalam jual beli. Contoh misalnya para jamaah sekalian, kalau seorang pembeli, ini kami sebutkan untuk menerjemahkan dari kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Ya. Kalau seorang pembeli itu berbicara kepada dia ketika dia beli barang kepada penjual, saya mau beli barang Anda dengan catatan kalau saya jual lagi saya nggak rugi. Misalnya. Ya, kalau saya jual lagi barang ini saya nggak rugi. Nah ini syaratnya rusak, karena bagaimana seseorang bisa menjamin itu ya,
pasar gitu. Tidak ada yang bisa menjamin pasar. Harga pasar itu sesuatu yang sifatnya fluktuatif ya. Tapi kalau misalnya ada orang muhsin, bisa saja dia melakukan distorsi pasar. Distorsi itu semacam pengendalian. Bisa, tapi nanti hukumnya pun apa? Hukumnya kalau distorsi pasar memang pemerintah berhak untuk melakukan intervensi dalam hukum syariat. Kalau ada orang yang main-main dengan harga pasar, maka pemerintah kewajibannya untuk melakukan intervensi ke pasar itu. Misalnya ada orang yang ingin menentukan bahwasanya harga beras itu sekian, misalnya, ya sekian. Dalam artian demi kepentingan pribadi, ya, karena dia ingin mendapatkan untung besar, maka dia misalnya caranya bagaimana? Dia menahan barang itu didistribusikan ke para reseller ya, ke orang-orang toko-toko kecil, sehingga otomatis harganya itu sesuai dengan yang diharapkan, naik misalnya. Dan dengan begitu nanti dia akan mengeluarkan sedikit demi sedikit harga tersebut, barang tersebut, sehingga dia mendapatkan untung besar. Nah, ini ada nih. Ya, tapi ini berbeda keadaannya kalau misalnya para jamaah sekalian, karena keadaan tertentu, ya, misalnya pemerintah menetapkan barang tertentu demi kemaslahatan masyarakat, ini tentu kasusnya berbeda. Pemerintah atau ulil amr biasanya menetapkan harga barang itu disesuaikan dengan kemaslahatan umum, bukan kelompok-kelompok atau mayoritas. Nah, sekarang kalau di Indonesia misalnya, berapa persen orang yang kaya dan berapa persen orang yang miskin, tentu jauh lebih banyak orang miskin. Ya, maka ya berarti keputusannya biasanya ya diusahakan untuk sesuaikan dengan orang miskin gitu ya. Nah, itu berbeda kasusnya. Tapi kalau memang ini kasus, kembali kita ke pembahasan kita. Jadi kalau ada seseorang pembeli, kembali ke pembahasan kita ya. Seseorang pembeli mensyaratkan, saya akan beli ini tapi dengan catatan ketika saya jual lagi saya nggak rugi gitu. Ya, maka ini tentu menjadi sesuatu yang tidak sah. Ya, dalam artian syaratnya ya, tapi jual belinya tetap jalan. Berarti syarat ini jual belinya nggak dianggap. Dalam pernikahan nih contohnya, kalau dalam pernikahan seseorang, berjamaah sekalian, mensyaratkan, misalnya nih seorang laki-laki ngomong, saya mau menikahi kamu dengan syarat saya tidak menafkahi, misalnya. Saya tidak menafkahi kamu. Misalnya perempuannya kaya misalnya. Dengan syarat saya tidak menafkahi kamu. Kamu kan udah banyak duit. Ini tidak boleh, rusak syarat ini. Karena apa? Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah, atau ini lam ini lamul amr ya, hendaklah orang itu berinfak ya kepada keluarganya sesuai dengan keleluasan rezekinya. Ya. Dan barang siapa yang rezekinya itu Allah batasi, maka dia berinfak atau memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Jadi ini juga dalil bahwasanya orang kaya ya berbeda nafkahnya dengan orang yang miskin, laki-lakinya ya, kalau laki-laki. Nah, kembali ke pembahasan kita, jadi syaratnya rusak. Atau perempuan mensyaratkan saya mau menikah dengan catatan dengan syarat tidak boleh ada, maaf ya, tidak boleh ada hubungan suami istri misalnya. Ya, ini juga syaratnya rusak, contohnya seperti ini. Tapi tidak sampai merusak akad itu ya. Nah, ada syarat itu para jamaah sekalian yang rusak dan membatalkan akad. Ya. Contohnya adalah seseorang misalnya mensyaratkan ketika jual beli, mensyaratkan akad yang lain. Ya. Seperti dia mensyaratkan
ada jual beli salam. Jual beli salam atau jual beli salaf. Ya, misalnya dia ngomong, saya beli rumah Anda dengan catatan, ya, kita melakukan transaksi salam untuk salam itu biasanya kurma. Tahun depan kamu jual kurma Anda ke saya. Ya. Ini jadi pembelian dia terhadap rumah itu diikat dengan jual beli yang lain. Nah, ini nggak boleh. Rusak dua-duanya. Syarat yang pertama rusak, akadnya pun jadinya rusak. Akad jual belinya rusak, nggak sah jadinya. Ya. Jadi, tapi orang masyarakat pun macam-macam ya, teman-teman sekalian. Contoh yang lain, ya. Saya membeli saya membeli rumah Anda dengan catatan, ya, dengan syarat Anda selama atau 10 tahun ke depan Anda memberi saya hutang sekian misalnya. Ya. Jadi akad jual beli diikat dengan akad hutang piutang. Nah, ini tidak boleh. Ya. Atau akad jual beli diikat dengan jual beli yang lain. Saya beli rumah Anda dengan syarat Anda membeli mobil saya, atau saya membeli mobil Anda. Nah, ini tidak boleh juga, ya, para sekalian. Ya, meskipun bisa jadi harganya, ya, itu normal. Katakan meskipun harganya normal, ya. Saya beli rumah Anda dengan syarat Anda menjual mobil Anda ke saya. Harganya normal, harga mobil itu. Tapi ini nggak bisa. Karena nggak semua orang itu kan, para sekalian, ingin jual mobil gitu, meskipun harganya normal, ataupun bahkan harganya lebih tinggi dari pasar juga belum tentu dia jual gitu mobil itu. Kenapa? Karena bisa jadi karena orang itu sayang, suka, hobi. Jadi nggak bisa dipaksa gitu. Pemaksaan ini, ya, dengan satu akad ini jadi masalah gitu ya. Ya, jadi masalah para sekalian. Kemudian contoh yang lain, ini termasuk akad yang rusak dan merusak, ini membatalkannya. Atau sewa menyewa, termasuk akad yang syarat yang merusak akadnya adalah, dan membatalkan akad adalah sewa menyewa. Saya membeli mobil Anda, saya membeli rumah Anda, tapi Anda harus menyewakan sawah Anda ke saya. Ini juga nggak bisa. Ya. Kalau diikat dengan selain itu muhsin, misalnya pernikahan, boleh nggak? Sama saja. Saya beli rumah Anda, tapi Anda menikahkan putri Anda dengan saya, misalnya. Juga rusak gitu ya. Rusak dan merusak gitu ya. Ya. Atau sorf disebutkan di sini. Sorf adalah saya beli rumah Anda dengan catatan saya ingin menukar dolar saya ke Anda. Anda harus terima akad perdagangan falas ini. Ya. Nah, ini juga jadi masalah gitu pada mas sekalian. Tapi kalau misalnya gini, maksudnya gimana? Seseorang ngomong, Pak penjual daging, saya mau beli daging Anda, syaratnya saya beli 1 kilo, syaratnya Anda antar, ya, Anda antar daging tersebut ke rumah saya dalam keadaan sudah dibagi misalnya 10 bagian daging itu. Ini tidak masalah gitu ya, karena memang ini tidak ada hubungan dengan masalah tuntutan akad. Jadi kami kasih teori secara sederhana ya. Ada tuntutan akad, ada muqtadal aqdi, ada mutlaqul aqd. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan ketika jual beli terjadi, yaitu ada muqtadal aqdi, tuntutan akad, dan yang kedua adalah mutlaqul aqdi, mutlaknya akad. Contohnya gini, kalau terjadi jual beli, maka konsekuensinya adalah misalnya pada sekalian berpindahnya kepemilikan.
kemudian si pembeli berhak untuk menjual lagi barang yang dia beli. Itu contoh dari konsekuensi akad, gitu ya. Maka kalau ada orang misalkan begini, saya jual barang saya ke Anda, tapi jangan Anda jual lagi barang tersebut. Ya, jangan Anda jual lagi barang tersebut. Nah, ini agak nggak bisa nih, karena konsekuensi akad adalah konsekuensi akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan dan kebebasan si pemilik untuk mengendalikan barang yang dia miliki. Mau dia jual, mau dia mau dia pakai, mau dia kasihkan orang, itu hak dia gitu. Ini saya menarik nih para jemaah sekalian. Saya ingat kasus di Amerika. Misalnya Apple ya, HP Apple itu mereka perusahaan Apple di Amerika, setahu saya ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Itu mereka melarang para pemilik Apple, HP Apple itu, iPhone sejenisnya ya, untuk apa? Untuk melakukan jailbreak namanya. Jailbreak, tahu jailbreak ya? Ngehack gitu ya. Dihack kan HP Apple itu kan banyak semacam kunciannya gitu ya. Ya. Kalau dibuka kunci-kunciannya ini sebenarnya bisa lebih pemiliknya itu bisa lebih bebas ya. Mau ganti tema, mau tambah mau misalnya dia sharing ya dengan non Apple ya, produk Apple. Kalau zaman dulu ya, seingat kami itu Bluetooth-nya saja misalnya nggak bisa ke HP yang lain. Bluetooth-nya itu nggak bisa, atau file-file tertentu nggak bisa dipindahkan via Bluetooth bahkan. Nah, kalau di jailbreak atau di hack itu bisa semua itu. Nah, pihak Apple menuntut orang-orang yang melakukan jailbreak untuk apa? Itu dilarang oleh pengadilan. Jadi nggak boleh jailbreak. Tapi pihak Amerika ya nggak bisa, karena orang sudah dimiliki, terserah dia gitu. Kalau barang sudah dimiliki dia, mau diapain ya terserah dia. Yang udah dibeli gitu. Udah dibeli gitu. Ya, resikonya ditanggung dia sendiri kalau dia melakukan jailbreak atau hack itunya ya. Apple itu ya ada risiko dia nanti keamanannya itu lemah ya. Dan seterusnya, itu berarti ya itu risiko sendiri gitu. Jadi sama misalnya kalau tapi ada sih berapa produsen kayak itu. Misalnya seingat saya Ferrari atau apa ya. Dia tidak bisa menuntut para pemilik Ferrari itu, tidak boleh untuk ya, seingat kami itu pasal 1 versi, tidak boleh melakukan modifikasi. Tidak boleh melakukan modifikasi. Ya. Ya, para itu nggak boleh melakukan modifikasi. Kalau dia melakukan modifikasi, maka dia tidak boleh membeli lagi produk Ferrari misalnya. Ini ada aturan, seingat kami ada. Seingat kami ada seperti itu. Tapi tidak mengikat seperti Apple tadi ya, tidak mengikat. Tapi nggak boleh beli lagi. Ini orang terkenal nih, dia ganti catnya seperti ini. Maka apa? Udah nggak boleh beli lagi. Tuh. Ini yang di blacklist menjadi pembeli Ferrari misalnya. Jadi intinya sebenarnya sih nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Bahkan orang itu ada mobil dia rusak juga ya, dia cuma dari sisi apa? Dari sisi takdir ya, kena takdir gitu ya. Orang beli mobil tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dijatuhkan dari jurang, dari atas ke jurang. Kalau nggak ada tujuan yang syar'i, ya hanya cuma iseng-iseng dan konten YouTube saja, namanya takdir namanya. Tapi kalau ada tujuan syar'inya seperti apa maksudnya? Tujuannya untuk melihat kemampuan dari apa? Dari mobil itu. Kalau misalnya ada yang jatuh itu bagaimana tingkat fatalitasnya misalnya, itu boleh memang. Ya. Untuk melihat itu supaya bisa meningkatkan kualitas produk misalnya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, namanya kami ulang lagi ya. Jadi akad itu ada konsekuensinya. Jual beli konsekuensi tadi. Kemudian ada yang mutlakul akad itu memang yang kedua adalah akad itu yang mutlak. Akad secara mutlak itu maksudnya gimana? Maksudnya secara umumnya orang aja akad jual beli ya, misalnya contohnya itu kalau jual beli ya berarti bayarnya cash,
barang diserahkan, uang diserahkan, pindah. Tapi kalau ada orang mengatakan saya mensyaratkan supaya bayarnya itu adalah kredit. Pembeli ngomong saya mau beli ini tapi dengan syarat saya bayarnya kredit. Nah, ini tidak merusak akad, tapi hanya apa? Hanya bergesekan dengan kemutlakan akad itu sendiri. Nah, karena apa? Ya ini sekali lagi mungkin para jamaah bingung bahasa, tapi intinya nggak usah nggak usah terlalu dipikirkan kaidah ini. Yang penting kira-kira poin-poinnya saja. Ini hasil-hasilnya saja, buahnya saja yang antum makan itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang mensyaratkan kayak tadi, mensyaratkan apa? Barang diserahkan, kemudian barang diserahkan, uang diserahkan, kemudian pindah kepemilikan. Terus sederhananya begitu orang jual beli itu ya. Tapi kalau ada orang mengatakan saya bayarnya nggak bisa cash, bayarnya kredit, itu sebenarnya bergesekan atau berlawanan ya dalam tanda kutip dengan kemutlakan akad. Tapi dibolehkan karena apa? Tidak merusak inti atau konsekuensi dari akad sendiri. Ya, pusing ya? Saya bacanya pusing gitu. Ya. Jadi saya baca udah bisa asar berjamaah sekalian. Ya, jenuh kepala itu ya. Fikih itu gitu. Bertahun-tahun saya belajar fikih ya. Ya, dari dulu ya. Tapi masya Allah makanya ilmu itu makanya orang itu jangan buru-buru berfatwa sebenarnya. Berat karena rinciannya banyak sekali. Rincian fikih itu banyak sekali. Dan kita apa? Kalau kita nggak tahu, ya kita tanya gitu ya. Daripada kita nanti salah, kita jadi bermasalah. Kita kalau mudah menjawab atau di media sosial dan yang lainnya. Jadi ini juga bisa menjadi menjadi kalau kita baca buku-buku itu, kita bisa menjadi lebih menghargai ulama gitu ya. Meskipun mereka fakir, miskin gitu, dan yang lainnya, tapi mereka berjasa untuk umat gitu ya. Jasa untuk umat. Jadi orang sekarang kan terfitnah dunia ya para jamaah sekalian ya. Orang kaya yang dihormati, pemain sepak bola yang dihormati, tapi ulama ya biasa aja gitu ya, biasa aja, nggak terlalu hormat gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ini ada ulama datang, lihat bedanya dengan pemain bola, hotelnya bagaimana misalnya, penjemputannya bagaimana, atau artis bagaimana. Manusia sebagian orang itu lebih fokus kepada apa yang sifatnya nggak ilmu agama itu ya, makanya perhatian mereka nggak terlalu di situ ya, malah mungkin menjadi sasaran oleh buzzer ya karena radikalisme, padahal nggak begitu sebenarnya sebagian. Jadi sangat sayangkan gitu ya, kan kita ini para jamaah sekalian, kita mencintai ya negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan insya Allah memang mungkin ada sebagian kaum muslimin yang pemikirannya teroris gitu misalnya. Tapi kan sedikit dibanding sekarang berapa jumlah kaum muslim di Indonesia? 170 juta atau berapa? Hah? 200? 250 juta kaum muslimin atau seluruh Indonesia itu? Kalau kaum musliminnya berapa? Saya nggak yakin 1%-nya, saya nggak percaya kalau misalnya katakan 1%-nya itu ingin melakukan teror, melakukan pengeboman, gitu ya. Saya nggak yakin 1%. Tapi kenapa yang digambarkan 1% itu mewakili 99% katakan? Ini kan ya namanya media, sebagian media ya nggak semuanya. Dan yang masalahnya adalah media itu yang sangat menguasai gitu ya. Jadi kita serba salah gitu, seakan-akan seakan-akan ya khawatir tuduh ini dan itu, padahal sebenarnya nggak ada niat sama sekali ya, kan gitu. Nah kembali masalah kita pada jamaah sekalian. Jadi intinya adalah ini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan nih? Soalnya waktunya pendek nih, 18.52 sudah. Ada pertanyaan? Ya. Batu. Kalau seandainya warisan saya bisa ini, tapi rumah ini nggak boleh dijual. Nunggu anak itu jelas.
tak boleh jual. Ya, ya, ya. Jadi pertanyaannya nggak harus masalah ini ya, tapi silakan masalah apa muamalah kalau saya tahu silakan ditanyakan. Kembali ke pertanyaan, jadi saya mewariskan ini dengan catatan kalau saya mati ini kan buat warisan anak cucu nih, tapi jangan dijual gitu ya. Ini ada dua bentuk para jamaah sekalian. Yang pertama namanya wakaf, ya, wakaf, tapi khusus bukan masyarakat umum ya. Kan wakaf itu macam-macam. Masjid misalnya, kalau masjid itu wakaf untuk diperuntukkan masyarakat umum, ya, secara biasanya gitu ya. Tapi ada memang wakaf itu khusus untuk ini, nggak boleh diperjualbelikan, hanya untuk keluarga saja misalnya, anak cucu saya, ya. Tapi nggak boleh diwarisi, itu bukan warisan, namanya wakaf. Jadi memang seterusnya nggak boleh apa? Nggak boleh diperjualbelikan. Itu berarti memang khusus untuk anak cucu, dipakai gitu ya. Boleh. Tapi kalau misalnya statusnya adalah warisan, bukan wakaf, nah ini nggak boleh. Warisan berarti sudah pindah kepemilikan. Kalau warisan itu sudah pindah kepemilikan, ya. Jadi ada nih kisah nyata pada mas kalian. Jangan kamu jual rumah saya ini kurang dari 1 miliar loh. Bikinnya capek, mahal, ya, waktu bikinnya, untuk bahan-bahannya mahal, bagus, ya. Ini kisah nyata nih. Gimana satu hukumnya nih? Udah ngikuti itu 1 miliar, nggak laku-laku nih bertahun-tahun warisan ini, nggak dibagi-bagi. Kenapa? Karena pesannya rahimahullah apa? Jangan jual di bawah 1 miliar. Memang betul harga itu adalah harga normal, tapi saat pandemi berbeda mungkin. Ya, apalagi saat resesi dan itu berbeda lagi. Ya, kalau properti itu kan, ya kalau menurut analisis keuangan, ya berat gitu ya. Maka mau nggak mau orang tuh menjual di bawah harga. Ya, kami katakan bahwasanya kalau itu statusnya adalah warisan, ya, statusnya warisan, maka apa? Ya, orang yang sudah meninggal dunia sudah lepas kepemilikannya, berpindah ke ahli waris. Dan ahli waris berhak untuk apa, para jamaah sekalian? Berhak untuk menjual yang kira-kira layak gitu ya. Nggak harus 1 miliar supaya barang itu laku, supaya bisa dibagi warisannya. Karena warisannya cuma rumah itu. Ya, akhirnya laku sekitar 750 juta. Ya, memang di perumahan dan memang bagus. Cuma dan normalnya memang 1 miliar. Cuma masalahnya ada keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kalau 1 miliar nggak bagi-bagi, nggak bisa dibagi-bagi tuh. Dan ahli waris membutuhkan saat itu ya, membutuhkan. Ya, jadi ini juga ada ya pada masalah, misalnya orang ibu masih hidup, jangan jual lah rumah lah. Atau kalau pembicaraan itu sudah mau, ini kisah nyata juga. Kami bingung Ustaz, karena kalau masalah pingin jual langsung ibu sensitif gitu. Ya sebenarnya kan sekarang kalau rumah itu milik bapak ya, laki-laki, ibu itu dapat berapa? Misal 1/8. Kalau ada anak-anak ya, 1/8. 7/8 untuk anak-anak. Ya, maka gampang saja sebenarnya. Ya ada boleh juga, nggak dijual juga boleh sebenarnya, rumah warisan tuh boleh kalau disepakati. Bahkan ngomong semua anaknya, udah deh, saya lepas kepemilikan saya kasih ibu misalnya. Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga, berarti udah lepas kepemilikan, semuanya lepas. Dan mereka semua udah tahu, ya. Sebagian ahli ilmu mengatakan harus diterima dulu baru diberikan. Tapi intinya pada jamaah sekalian, kalau disepakati ini bisa diberikan kepada seorang juga nggak apa-apa gitu ya. Ya enggak. Maka para jamaah sekalian, kalau nggak ada kesepakatan, ya namanya warisan tuh ya harus dibagi gitu. Kalau misalnya dia mengatakan ada punya 5 anak, 4 anak ingin rumah nggak dijual, 1 anak butuh duit dan ingin bagiannya dijual, bagian dia supaya dapat warisan. Yang 4 ini nggak boleh maksa kepada 1 ini. Ya kalau mau, ada dari saudara yang membeli bagian dari si anak ini yang butuh duit ini.
ya, yang butuh duit ini. Bisa difahami nggak kira-kira pada sekalian? Ya. Jadi apa? Tidak boleh. Tapi kok tega amat Muhsin, ibu masih hidup itu jual. Masalahnya rumah itu bukan, kalau udah meninggal maka ibu itu hanya punya 1/8 bagian aslinya, ya 1/8. Kalau dalilnya apa Muhsin? Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' falahunna ya walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn walahunna rubu' mimma tarakum in lam yakul walahunna rubu' mimma taraka illam yakul lakum mal fa in kana lakum man falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dain. Jadi di situ Allah menyebutkan bahwasanya laki-laki itu mendapatkan setengah dari warisan, maksudnya suami ya, mendapatkan setengah dari warisan kalau istri yang meninggal nggak punya anak. Tapi kalau istri yang meninggal punya anak, maka suami dapat 1/4. Anak ini bukan harus dari apa ya? Meskipun anak itu dari laki-laki yang lain misalnya, ya laki-laki yang lain, suami yang lain, ya tetap itu berpengaruh terhadap persentase dari apa yang diterima oleh si suami. Istri pun sama, ya istri itu berhak mendapatkan 1/4 kalau suaminya meninggal nggak punya anak. Tapi kalau suami punya anak, mau itu dari istri yang sekarang atau istri yang sebelumnya, itu tetap mempengaruhi dan jadinya istri itu hanya mendapatkan 1/8. Itu contohnya begitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah. Nah, masya Allah. Saya mau tanya nih, saya ini dulu mata pelaku riba. Jabatan saya Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah Allah masih hidayah setelah 2020. Sekarang 4 tahun saya nggak. Cuman saya mau tanya ke Ustaz, apabila tawaran-tawaran kepala cabang atau manajer saya tetap berusaha, tapi saya tolak apa saya perlu rezeki gitu. Karena saya mau lagi berkecimpung di masalah riba ya, walaupun saya nganggur seperti nganggur, daripada saya harus terjebak lagi ke rumah istilah riba itu kan. Karena sejak 2017 biasanya saya belum pernah kerja lagi. Dan saat ini saya dapat tawaran lagi, malah jadi kerja riba lagi, manajer lagi, kita bisa tolak lagi. Apakah itulah rezeki kayak gitu? Terus satu lagi, sekarang pun belajar juga. Saya tawaran lagi, selain kerja riba, ada lagi kerja saya tawaran di manajer lagi. Cuma jual rumah juga berarti. Rumah yang harganya hampir 2,5 miliar. Itu pun teman maksa. Saya udah bilang, saya udah hijrah. Saya langsung lagi. Maaf. Cuman ya antum jual lagi jual cash aja gitu. Tapi saya misalkan saya takut subhan itu harap juga bisa. Kira-kira Ustaz yang saya tanyakan itu satu pertama apa saya menolak rezeki dengan menolak kerja itu ya teman-teman yang sama muslim yang orang itu. Terus yang kedua yang jabatan yang kedua ini yang saya harus ambil itu dan karena saya juga dia terpaksa bergabung kan. Jadi nggak bisa aja yang jualan cash nggak usah jualan kredit masalah tiap. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Nabi SAW mengatakan man taraka sya'anillahi Allah khairum min. Karena siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Jadi masalah pertama keluar dari lembaga keuangan ribawi karena masya Allah yang mendapatkan penerangan ya, enlightenment ya, tentang bagaimana bahaya riba. Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Ini bagus sekali. Sebenarnya tawaran itu kalau memang kembali ke lembaga keuangan ribawi itu bermasalah. Tapi kalau misalnya antum diberikan lembaga keuangan, misalnya ada lembaga keuangan selain non ribawi misalnya. Misalnya kan nggak harus bank ya, ada beberapa lembaga keuangan yang misalnya non riba, antum dimasukkan ke situ atau diterima ditawar ke situ, maka terima saja. Antum syaratkan di awal, saya mau ya di lembaga keuangan ya
yang bisa saya kontrol atau saya bisa melakukan sesuai dengan syariat Islam gitu, yang saya tahu gitu. Jadi sebenarnya orang itu kalau katakan di bank pun, kalau dia bisa merubah, ya jangan keluar. Kalau nggak bisa merubah baru keluar gitu ya. Ya, maksudnya yang sifatnya bank ribawi ya. Dan kalau kita ditawari dengan berada di posisi tertentu di lembaga keuangan, ya syariah, atau katakan mungkin kita masih ragu gitu ya, maka tinggal disyaratkan di awal, saya mau sih, nggak apa-apa. Tapi bisa nggak nanti ketika akad-akad disesuaikan akadnya dengan akad syar'i. Contohnya misalnya murabahah misalnya. Bai'ul murabahah lil amri bisyira. Maksudnya ketika ada nasabah ingin beli barang, kemudian menurut SOP-nya memang pihak lembaga keuangan tidak membeli dulu misalnya. Tapi bisa nggak misalnya ini kan karena nggak masuk undang-undang perbankan, tapi misalnya lembaga keuangan lain ya, yang masih bisa fleksibel di situ. Di lembaga keuangan itu masih bisa, misalnya lembaga keuangan itu dia membeli dulu dari dealer, ya misalnya mobil, kemudian baru dia jual kepada nasabah misalnya, tanpa ada denda kalau terlambatan misalnya. Kalaupun nanti ada default atau one prestasi katakan, nanti ada prosedur yang syar'i juga gitu, ya nggak apa-apa juga gitu, nggak ada masalah. Saya pernah dengar ini ya, ini saya ngomong langsung ke salah satu kepala cabang juga, itu dia keluar tuh dari lembaga keuangan ribawi. Alhamdulillah dapat tawaran jadi kepala branch ya untuk motor listrik misalnya. Saya dulu di dekat Jambu 2 itu. Alhamdulillah, jadi masya Allah kasih rezeki dari situ. Jadi tetap berguna ya, jadi jangan sampai ya, kalau memang antum bisa aja misalnya langsung jualan herbal atau jual buku, tapi ilmu yang antum miliki bisa jadi nggak maksimal gitu ya. Kalau antum masih di lembaga keuangan yang sifatnya bisa antum gunakan ilmu yang antum dapatkan dulu dengan dikombin bersama ilmu syar'i yang antum miliki, atau antum nanti terus bertanya kepada orang yang mengerti masalah muamalah dan masih ada bisa digabungkan dengan ilmu yang antum miliki, maka alhamdulillah. Itu jadi tinggal seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang teman antum sampaikan masalah jual rumah yang cash, itu betul kata beliau. Kalau misalnya nggak lewat lembaga keuangan ribawi ya antum terima misalnya, nggak masalah. Jadi antum terjun di situ ya, tapi antum hanya fokus jualan yang cash atau non cash, tapi nggak lewat lembaga keuangan ribawi. Ya gitu. Soalnya ada beberapa kali lihat ada beberapa promo juga ya, ada ustadz yang memang juga menjadi inisiator untuk pembiayaan yang syar'i. Jadi kalau misalnya ada nasabah antum ke pembiayaan itu, ya antum urus, nggak ada masalah gitu. Atau antum nanti ngomong ke satu lembaga syar'i, bank syariah misalnya, tapi sistem dan akadnya itu sesuai syar'i misalnya. Kalau misalnya masih bisa di istilahnya diajak kompromi gitu kepala cabangnya, nggak apa juga. Jadi nggak apa juga. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah statusnya ya. Bahkan kalau lembaga keuangan jadi intinya meskipun nggak harus koperasi nggak harus koperasi ya. Yang selama ini kan kebanyakan sih ya, ada itu yang untuk mengakali itu mereka pakai koperasi gitu ya, koperasi syariah dan yang lainnya, atau bank-bank kecil yang syar'i. Intinya bagus, anak pikir ambil aja ya untuk bisnis rumah ini, properti ini, dan antum alhamdulillah sudah disampaikan oleh kawan antum, ya udah cash saja. Padahal sebenarnya nggak cash juga boleh, tapi dia nanti urusannya dengan lembaga keuangan syariah. Contohnya gimana mausin caranya? Caranya gini aja. Jadi misalnya antum ya developer, ada orang datang, saya nggak mau beli cash. Oke, nggak apa-apa. Saya carikan lembaga keuangan yang bisa memberikan pembiayaan kepada Anda dengan cara yang tidak melanggar syariat. Nah, nanti antum komunikasi dengan pihak, katakan misalnya Bank A misalnya. Bank A ini dia lembaga keuangan yang bisa mengakomodir akad-akad syar'i. Antum ngomong ke Bank A,
ini ada nasabah datang, ya, maka tolong diatur. Ya sudah, caranya adalah Bank A membeli rumah dulu ke developer. Setelah Bank A ini menerima sertifikat, meskipun belum bayar nama ya, menerima sertifikat tuh, ya, dari developer, maksudnya antum, developer ini antum nih, ya. Kemudian dia jual langsung kepada si nasabah, nggak ada masalah, sama sekali. Dengan catatan antum sampaikan, Bank A, jangan ada terlambat ya saat jangan ada denda kalau terlambat misalnya. Kalaupun nanti ada wan prestasi, tinggal disebutkan saja di surat akadnya, apabila ada wan prestasi selama sekian bulan menunggak, maka pihak bank berhak untuk menjual lagi kepada nasabah yang lain atau pihak yang lain. Dengan catatan apabila ada kelebihan, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada pihak nasabah yang tadi wan prestasi. Jadi itu, tapi ya rinciannya panjang, itu ya sederhana begitulah. Ya sederhana begitu, masih bisa kok ya, masih bisa insya Allah. Ya, karena kan kalau nyari yang cash saja mungkin terbatas konsumen, tapi kalau mungkin yang bisa kredit mungkin lebih cakupannya lebih luas. Semoga Allah berikan kemudahan. Jadi nggak harus jadi kalau katakan antum ada tawaran yang sifatnya lembaga keuangan yang masih bisa untuk melaksanakan apa yang antum yakini, ya, dari muamalah melaksanakan akad-akad syar'i, ya terima saja, nggak apa-apa. Termasuk juga ini masalah lain adalah masalah penjualan rumah developer atau yang lainnya, atau dealer atau yang lainnya juga boleh gitu ya. Jadi orang jadi di dealer belum tentu, kerja dealer belum tentu haram. Saya katakan dengan tegas ya. Orang kerja dealer belum tentu haram kalau misalnya dia tidak dia berusaha untuk mencarikan yang akad-akad syar'i. Jadi dia itu hanya perantara, bukan nasabah beli ke dia. Ya kalau misalnya kredit ya, nasabah nggak beli ke dia, kecuali kalau beli cash, nah itu bisa ke dia langsung misalnya. Tapi kalau nggak cash, berarti dia mengalihkan ke lembaga keuangan yang bisa memberikan atau mengakomodir akad-akad syar'i. Jadi masih insya Allah ya, karena kalau Allah mengharamkan sesuatu, ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah, ada kemungkinan cukup jelas ya, bahkan bisa dikatakan yakin, pasti ada mudarat di sesuatu yang diharamkan itu. Yang kedua, kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka pasti ada substitusinya, pasti ada penggantinya. Yang ketiga, kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka yang dihalalkan lebih banyak dibanding yang diharamkan. Jadi insya Allah antum alhamdulillah masih banyak yang datang ke antum ya, maka ya antum nggak cari-cari, meskipun juga kalau antum mau cari juga sah-sah saja, bagus juga gitu ya. Tapi kalau ada yang datang ya dicek ya, dan jangan kalau antum nggak tahu, antum bisa tanyakan ya kepada orang yang mengerti, kira-kira begini saya ambil boleh nggak ya, atau nggak ada celah, atau masih ada celah nggak ya. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa diperhatikan. Ada adzan dulu ya, baik, kita adzan dulu. Baik, ada pertanyaan lain para jamaah sekalian? Ya. Kalau ada seorang dia ngasih uang sama orang buat ongkos gimana? Pada Allah, ternyata sebelum orang tadi berangkat haji, orang yang tadi meninggal. Iya. Nah itu status uangnya tadi gimana tuh status uangnya? Apa tetap jadi milik dia sesuai syarat dari awal? Apa emang si orang yang ngasih tadi tetap mesti lunasilah seperti itu? Artinya jadi karena niatnya buat ongkos haji, katakan umpama baru dikasih 25 juta, maksudnya umpama 50 juta. Karena udah ada dari awal dia niatnya buat ongkos haji, akan tetap orang ini tetap mesti bayar sama keluarga 20 juta tadi. Apa gimana? Ya, jadi pertanyaan bagus sekali dari Syekh Bilal. Kalau orang dikasih duit
Tapi dengan catatan ini tuh haji ya, untuk haji kamu. Misalnya Fulan, saya ngasih Fulan misalnya, Fulan ini ada uang 25 juta untuk beli kursi, saya pasti booking kursi haji ya. Ya, Fulan ini udah ya, beli kursi untuk haji dan dia tinggal menunggu saja katanya. Ternyata qadarullah sebelum dia berangkat itu meninggal dunia, misalnya seperti itu. Maka apa? Gampang saja sebenarnya ya. Kalau misalnya itu bisa ditarik uang itu, tariklah. Ya. Kemudian apa? Kemudian meminta jamaah bukan jamaah sih, mahasiswa misalnya, mahasiswa di Arab Saudi itu misalnya untuk menghajikan, namanya badal haji. Ya, badal haji. Jadi misalnya ada mahasiswa di Madinah atau mahasiswa di Ummul Qura Mekah, kan yang paling dekat semakin dekat, maka semakin sedikit biaya untuk pelaksanaan badal haji ini. Kalau dari Indonesia besar, ya, badal hajinya besar, ya. Maka apa? Mending begitu. Kalau misalnya Muhsin, ada orang badal haji, saya sewa orang badal haji dari Indonesia, tapi dia juga haji sendiri juga, ini juga nggak bisa ya, satu kali haji ya untuk satu niat sebenarnya. Tapi sebagian orang maaf saja ya, artinya ini saya nyata ya. Sebagian orang mengumrahkan banyak orang di satu waktu gitu, juga nggak boleh gitu ya. Ya kalau sekali ritual ya untuk satu orang. Ya. Nah kembali ke Masan, jadi ditarik uang itu, saya bilang ya, ditarik kemudian digunakan untuk badal haji. Insya Allah nggak sampai 25 juta deh, ya, sampai 20 juta, ya, karena membiayai paling pulang pergi dari Madinah ke Mekah, kemudian juga makannya, hotelnya, gitu ya, nggak sampai 25 juta saya yakin. Jadi dengan menghajikan atau badal haji untuk orang yang sudah meninggal ini, begitu. Tapi dengan catatan orang yang badal haji sudah pernah haji sebelumnya. Ya, sudah pernah haji sebelumnya. Kalau bisa ya harusnya begitu. Yang sampai belum pernah haji, kemudian dia menghajikan orang lain gitu ya. Ya, jadi ini juga para jamaah sekalian ya. Kami pernah dengar dari salah satu ahli ilmu, dan ini nampaknya pendapat yang cukup kuat dari sisi kaidah. Orang sekarang kalau mau daftar haji kan, saya baru baca berita kemarin, orang usia 60 nunggunya 30 tahun. Ya Muhsin itu kan nggak fix begitu. Ya tapi yang jelas jangan langsung berangkat juga kalau yang usia 60 tahun. Memang ada cerita didahulukan atau dimajukan, tapi nggak langsung juga gitu. Ya. Maka kalau memang betul-betul seorang itu daftar sekarang, kemudian bisanya berangkat 20 tahun, ini kata ahli ilmu ini, udah nggak wajib haji nih. Kalau antum bayar sekarang, ya 25 juta, antum nunggunya sampai 30 tahun, antum nggak wajib haji sudah. Kewajiban haji gugur. Udah gugur nih. Antum udah nggak wajib haji nih. Antum nggak usah ikut ngantri, antum nggak wajib haji. Ya antum silakan apa? Kalau bisa mengumpulkan uang untuk umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan umrah bulan Ramadan itu adalah sama seperti haji bersama dengan aku. Ya. Tapi bagi orang yang mampu untuk haji furoda, ya dia wajib haji furoda. Paham ya? Beda ya tingkat kekayaan. Kalau orang mampu haji furoda yang 250 juta, ya nggak boleh tunda-tunda karena bisa langsung berangkat tuh. Berarti kewajiban itu udah muncul, dia sehat, dia punya uang dan dia bisa memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggal, maka dia wajib. Tapi bagi orang yang levelnya itu menengah ke bawah, katakan dia nyicil gitu ya, dia nggak apa-apa deh Muhsin 25 juta nanti sambil nyicil 20 tahun bisa melunasi sisanya yang 10 juta, kalau sekarang 30 mungkin nanti naik lagi. Itu hitungannya sudah wajib haji dia. Tapi kalau mau nunggu ya silakan saja, nunggu ya silakan.
Tapi dari sisi kewajiban nggak wajib. Saya katakan dengan ini saya nukil dan saya melihat pendapatnya cukup kuat gitu. Ya, pendapatnya cukup kuat. Ya, maka sebenarnya kan ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan masalah ini, Mas? Ya, ya siap. Itu kalau seumpama tadi uangnya dipakai pada, katakan tadi kalau data satu mesin umpama padahal cuma 20 juta, berarti kan masih ada sisa 5 juta. Ya. Nah, itu status uang 5 jutanya, gimana status uang 5 jutanya? Sekaligus kalau seumpama dia berangkat juga biayanya kan 50 juta seumpama, tapi karena dia meninggal akhirnya ya sampai di biaya segitu. Nah, apakah orang yang ngasih uang sama dia ini tetap dia mesti bayarin yang 25 jutanya ini, artinya tetap dikasih tapi jadi milik keluarga dia seperti itu, bagaimana? Ya. Paham. Jadi misalnya katakan untuk badal haji sisa 5 juta. Nah di sini ditanyakan kepada, ini kan duit amanah ya sebenarnya. Ditanyakan kepada si pemberi. Ya. Si pemberi ini mau diapakan nih? Kan itu. Mau dikasihkan kepada ahli warisnya enggak? Ya. Kalau dikatakan ya udah ahli warisnya enggak apa-apa gitu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah si pemberi yang pertama itu wajib memberikan? Enggak wajib. Ya, wajib. Ya. Sifatnya janji ya. Janji yang penting kan tujuannya dia adalah untuk menghajikan, dan sekarang sudah haji melalui badal. Maka dia tidak berkewajiban. Jadi gini, saya bilang, sebenarnya katakan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, kata Allah Subhanahu wa taala, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu dipertanggungjawabkan. Katakan nggak ada masalah itu. Katakan gini, saya kalau lulus saya akan traktir nih semua jamaah masjid misalnya. Saya janji. Itu secara hukum pengadilan itu nggak mengikat sebenarnya. Pengadilan agama nggak mengikat. Tapi secara hukum agama itu perlu dipenuhi. Kenapa? Ya karena janji gitu. Janji. Kalau nggak ada dosa gitu kan. Dosa. Ini salah satu pendapat yang kami lihat cukup kuat ya. Sebagian ada yang mengatakan nggak wajib gitu ya. Nah, kalau dia memang di awal tadi, kembali ke pertanyaan, kalau di awal memang tujuan itu masalah haji, dia siapkan budget 50 juta, cuma karena kan beli kursi kan cuma 25 juta, nggak lunas semuanya. Ya nggak apa-apa. Nah, sekarang udah terlaksana, maka tidak wajib untuk memberikan sisanya gitu. Tapi kalau dia mau ngasih sisanya kepada ahli waris, ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ada yang kurang jelas? Statusnya kalau umpama dia dikasih berarti jadi ahli waris, jadi uang ahli waris itu kan? Ya, termasuk juga ini uang pensiun. Kecuali kalau uang pensiun itu memang gini, ada dua jenis ya. Saya nggak. Uang pensiun itu ada yang memang fokus untuk anak istri saja misalnya, sama anak. Ya, maka nggak boleh kasih kepada yang lain meskipun ahli warisnya ada yang lain. Contohnya ada bapak. Bapak kan termasuk waris nih, bapak dari mayit. Bapak dari mayit itu termasuk waris. Dia mendapatkan 1/6 kalau ada anak, ya ada ahli waris ya, ada anak mayit. Ya. Tetap dia nggak dapat tuh dari pensiun tuh. Kalau memang pensiun itu adalah tunjangan untuk apa? Tunjangan untuk anak istri misalnya. Ya, ini mirip dengan kasus yang saya bilang. Ya. Tapi kalau memang sifatnya adalah warisan, katakan ini untuk keluarga, berarti warisan, ya semuanya harus dapat. Pensiun itu berarti pensiun itu dibagi. Mau pensiun itu dibagi. Nggak bisa hanya diambil oleh satu pihak saja. Termasuk perusahaan ya. Kalau orang meninggalnya punya perusahaan, kasusnya misalnya nih, kalau misalnya nih pemilik grup Sinarmas misalnya Muslim ya, misalnya Muslim. Kemudian hanya sebagian anak saja yang menguasai, itu nggak boleh, misalnya gitu. Berarti apa? Kalau memang bentuknya perusahaan,
Ada dua model, dua opsi, yaitu apa? Perusahaannya dijual atau nggak dijual tapi hasilnya dibagi terus per bulan kayak atau gimana gitu sesuai dengan apa keuntungan dari perusahaan tersebut, atau model saham berarti kepemilikannya. Jadi sini agak cukup panjang ya masalah warisan, tapi intinya para jamaah sekalian, ya sebelum saya nanti pertanyaan nggak sebelum saya tutup. Jadi intinya saya ingat-ingat ya, kalau bagi yang nggak mampu tadi masalah haji itu jangan dipaksakan ya, nggak wajib. Kalau saya punya uang mesti 25 juta, nggak wajib. Saya mampu beli kursi, nggak wajib. Ini pendapat yang kami lihat cukup kuat ya, nggak wajib. Maka apa antum yang kumpulkan duit sedikit lagi supaya bisa misalnya backpacker untuk umrah Ramadan misalnya. Backpacker kan lebih murah kan. Sebenarnya umrah kan cuma sehari. Sebenarnya saya kalau berharap tuh sebenarnya kalau ada travel yang menyediakan nggak lama-lama gitu sebenarnya, nggak lama-lama. Karena semakin lama kan hotelnya mahal tuh. Paling berapa hari sih? Paling 4-5 hari paling ya, kalau menunggu orang capeknya gitu ya. Dan juga ke Madinah juga bukan syarat gitu. Kalau orang itu sebenarnya kalau travel ada yang mengadakan betul-betul hanya untuk umroh saja, ya bisa dipertimbangkan pada masalah. Misalnya Ramadan misal 25 juta atau 20 juta katakan misalnya. Misal karena cuma apa datang ke Jeddah dan orang mikotnya di atas pesawat, kemudian dari Jeddah orang sudah pakai baju ihram ya, di atas sudah pakai baju ihram, langsung menuju Mekah ya, kemudian istilahnya langsung umroh. Besoknya udah selesai, nggak sampai berapa jam, paling 5 jam atau 6 jam paling ya proses itu. Habis itu udah selesai. Kalau bisa pulang itu kalau orang kerja. Gimana supaya lebih murah gitu ya, lebih murah gitu. Yang bikin mahal apa sih? Pertama dari sisi memang diantaranya ya, meskipun visa jelas mahal ya, tapi diantaranya adalah masalah hotelnya, kemudian semakin lama semakin banyak, kemudian rihlah itu misalnya city tournya itu kan bikin biaya bengkak itu kan. Sebenarnya nggak termasuk rukun atau syaratnya, misalnya harus ke Gua Hiro atau ke Gunung Uhud gitu ya. Kalau misalnya ada travel yang mempertimbangkan ahsan gitu ya, sebenarnya yang paling betul-betul hanya intinya saja, yang penting orang gugur kewajiban. Hukumnya apa sih? Kan haji kan wajib bagi yang mampu. Nah umroh bagaimana? Ulama beda pendapat nih umroh. Tapi pendapat yang kuat umroh itu juga wajib bagi yang mampu. Ya. Kalau haji memang dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi kalau umroh sangat singkat, gitu ya, berapa jam saja. Datang dari Jeddah, kemudian menuju makan sebentar di hotel, naruh tas, kemudian nanti tawaf ya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sa'i, selesai sudah. Tahallul ya, tahallul selesai itu ya, berapa jam saja. Gugur kewajiban seumur hidup. Melihat Ka'bah juga banyak sekali dalam seumur hidup ya. Jadi ya semoga saja ada di travel seperti itu. Tapi mendingan alhamdulillah sudah ada yang backpacker tuh Ramadan misalnya, ya orang cuma hidupnya banyak di masjid gitu ya, cuma naruh tas saja di hotel gitu. Ini sifatnya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau tadi itu nggak usah kemana-mana, sudahlah cukup hanya sebentar saja, berapa hari saja, 4 atau 5 hari gitu ya. Orang datang kemudian umroh kemudian balik lagi ke Indonesia gitu, kalau duitnya terbatas. Begitu kali-kali para jamaah sekalian ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan semoga saja para jamaah diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesehatan dan memberikan perlindungan ya kepada negara kita ini. Memang katakan kita ini berada di cincin api gitu kan ya, di mana potensi untuk terjadi bencana cukup besar, tapi tetap semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah lah yang menentukan, cuma kita memang harus bersiap-siap ya sebagai manusia. Jadi berarti usaha maksimal dulu. Kalau bikin rumah, maka bikin rumah yang misalnya cukup kuat gitu, dan yang sebagainya, banyak usaha yang itu pembahasan. Nah, waktu intinya adalah kita berusaha maksimal untuk menghindari bencana atau mitigasi risiko dari bencana itu. Kemudian jemaah sekalian, kemudian sisanya kita berikan doa, kita doa kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara gitu ya, sehingga jangan sampai kita bangga dengan apa yang kita lakukan.
kita merasa pede dengan usaha kita sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ya bala, wabah dan bencana dari negara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, dan kita mendapatkan rezeki yang banyak sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain dari sisi harta. Kita mengkafartu majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.